Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan ini kita ada agenda mengenai benchmarking yang akan kita lakukan dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang saya perkenalkan tamu kita hari ini yaitu Bapak Rian Nofrian, SE MSI, sebagai Kepala Subbagian Administrasi OJK. Baik, kita akan langsung berdiskusi karena agenda kita akan coba pandu agenda ini dengan langsung pertanyaan dan jawaban. Mungkin Pak Rian atau kita langsung tanya jawab aja ya? Boleh Pak Rizky, boleh. Boleh ya. Bagaimana di OJK, apakah sudah menerapkan orientasi pelayanan bagi seluruh karyawan di OJK? Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Luar biasa pertanyaannya. Ya, sebagaimana kita ketahui OJK itu kan institusi pemerintah ya. Institusi pemerintah, dan kami dari pihak Dewan Komisioner OJK sendiri itu mempersiapkan program-program untuk pelayanan prima, pemberian pelayanan prima kepada stakeholder OJK. Nah, jadi pelayanan prima itu bisa melalui sistem informasi yang sudah dibangun di OJK untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, terutama dari sisi edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, dari sisi edukasi kita sudah mempersiapkan ada kontak OJK, portal OJK untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan lembaga jasa keuangan, produk, pelayanannya, serta informasi terkait dengan apa yang terjadi misalnya mengalami pengaduan ya yang tidak diinginkan dari lembaga jasa keuangan, terutama yang formal. Kalau yang informal atau ilegal itu tidak di bawah pengawasan dari OJK. Nah, itu dari sisi sistem informasi. Dari sisi kantor juga kami mempersiapkan ruang kerja yang insya Allah nyaman lah bagi masyarakat untuk datang ke kantor kami. Kantor kami di Jepang ya Bapak Ibu ya. Jembatan Pango di Kota Banda Aceh. Jadi kalau masuk kami siapkan suasana yang homey, serasa di rumah sendiri, sehingga masyarakat itu jadi nyaman untuk menyampaikan keluhannya ataupun ya ingin mendapatkan informasi terkait dengan lembaga jasa keuangan. Demikian Pak Rizky. Mudah-mudahan menjawab sih. Baik Pak, ada pertanyaan dari saya, Pak. Apakah semua pegawai bertanggung jawab untuk semua tugas yang diberikan? Baik, terkait dengan tanggung jawab, ini merupakan apa yang ingin ditekankan oleh anggota Dewan Komisioner OJK yang baru, di mana tagline dari OJK Dewan Komisioner yang baru itu adalah proaktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini diharapkan seluruh pegawai OJK, atau kami sebutnya itu insan OJK, bertanggung jawab terhadap hasil kerja yang telah dikerjakan. Gitu ya. Baik itu sebelum OJK itu berdiri, lembaga jasa keuangan yang sudah mulai batu-batu itu kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Apalagi yang sekarang, dan kemudian untuk vision ke depan itu juga kita harus mempersiapkan dari sekarang. Terutama ke depan itu kita akan berhadapan dengan digitalisasi. Nah, dari situ kita
OJK sendiri mempersiapkan program-program untuk menjawab tantangan ke depan di industri jasa keuangan ke depan. Itu, Bu. Apakah semua pegawai diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi? Itu misalnya seperti seminar. Terima kasih, Pak. Terkait dengan kompetensi, ya benar. Untuk menjawab tantangan itu memang kita harus mempersiapkan insan OJK-nya tadi ya. Nah, di OJK itu ada yang namanya OJK Institute. Nah, OJK Institute itu secara rutin itu mempersiapkan seminar untuk pengembangan kompetensi dari pegawai. Itu baik terkait dengan digitalisasi, baik terkait dengan produk keuangan, baik itu bahkan untuk yang sifatnya soft skill, ya, soft skill terkait dengan kepemimpinan, bagaimana cara memanage tim. Nah, itu ada di OJK Institute. Silahkan nanti Bapak Ibu berkunjung ke websitenya OJK Institute. Nah, untuk pelatihan pegawai sendiri yang secara individu itu setiap tahun kita ada diminta untuk mengisi TNA ya, Training Needs Analysis. Nah, itu kita berdasarkan kemampuan yang kita miliki sekarang, apa saja yang kita butuh pengembangannya. Nah, itu kita buat dan kita sampaikan ke Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang membawahi organisasi dari OJK terkait dengan SDM-nya, kemudian menciptakan pelatihan-pelatihannya, program-program pelatihannya, kemudian kami diundang gitu. Ini jadi misalnya program terkait dengan analisis laporan keuangan. Nah, itu kan Satker OJK ini kan tidak hanya di Aceh, tapi ada juga di Kepulauan Riau, ada di Riau, ada di Palembang. Nah, ini masing-masing yang sudah mengisi terkait dengan analisis laporan keuangan ini akan diundang dia ke Jakarta. Atau kalaupun terkendala terkait dengan anggaran, itu bisa melalui Zoom meeting. Sekarang kan sudah mudah ya, bisa melalui Zoom, bisa hadir langsung di sana. Itu. Jadi tetap ada program pengembangan untuk insan OJK. Seperti itu. Mengenai harmonis, Pak. Bagaimana hubungan antar sesama pegawai di OJK, Pak? Apakah sangat harmonis? Nah, iya. Jadi hubungan di antara OJK itu harmonis ya. Artinya kami itu saling mendukung satu sama lain. Nah, jadi di OJK Aceh itu ada 4 subbagian. Yang pertama itu subbagian pengawasan bank, yang kedua subbagian pengawasan IKMB dan pasar modal, kemudian ada subbagian edukasi dan perlindungan konsumen, dan terakhir posisi saya itu subbagian administrasi. Nah, ini kami saling kolaborasi untuk satu tujuan ya, satu tujuan. Jadi dari sisi pengawasan bank itu memang itu yang menjadi core bisnis daripada OJK. Jadi dalam mengawasi bank itu kan perlu sistem informasi tadi, perlu kendaraan untuk melakukan on-site, maksudnya datang langsung ke banknya. Nah, itu dari sisi administrasi harus support terkait dengan kondisi kendaraannya, terkait dengan anggarannya untuk melakukan pemeriksaan segala macam. Nah, jadi bukan berarti nanti administrasi itu di bawah pengawas, enggak, tapi kita saling kolaborasi. Karena OJK akan dipandang bagus kalau pengawasannya bagus. Nah, kan gitu. Nah, jadi demikian juga dengan edukasi perlindungan konsumen. Dan jadi pengawasan bank melakukan pengawasan, kemudian banknya itu kan dia memiliki konsumen. Nah, konsumennya itu mungkin ada yang kurang edukasi, sehingga apabila mendapat pembiayaan itu langsung tanda tangan saja, tidak mengetahui kewajiban-kewajibannya seperti apa apabila melanggar kontrak ya atau perjanjian yang telah ditetapkan. Nah, itu kan mengadu kepada OJK. Nah, mengadunya itu ke subbagian edukasi dan perlindungan konsumen.
Nah, ini yang menangani ya sebagian edukasi perlindungan konsumen dan berkolaborasi dengan pengawas banknya seperti itu. Jadi saling mendukung satu sama lain. Gimana kita harus menjaga nama baik instansi, terus tidak merusak nama baik instansinya. Bagaimanakah keadaan di pegawai OJK sendiri? Ya, jadi kita sebagai insan OJK itu sudah memahami visi dan misi ya. Visi dan misi OJK dan amanah itu yang kita emban saat ini. Jadi mau nggak mau setiap tugas yang diberikan kepada kita itu harus kita selesaikan. Nah, itulah kalau mungkin ya ada Bapak Ibu yang jalan ke kantor OJK mungkin jam-jam 8 malam itu lampunya masih terang tuh. Jadi insan OJK ini insya Allah loyal terhadap institusinya, terhadap OJK ini. Karena memang amanah ini sangat sangat berat, tapi harus tetap kita laksanakan amanah ini. Itu untuk lagi kepada masyarakat ya, kepada masyarakat. Lagi mengenai adaptif. Jadi untuk inovasi, apakah di tempat Bapak kerja pegawainya udah mampu belum memaksimalkan inovasi-inovasi terbaru yang ada di tempat kerja tersebut, Pak? Baik, memenuhi tantangan di masa depan. Itu OJK sudah menerbitkan roadmap terkait dengan pengawasan, baik itu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Nah, dalam roadmap itu ada terkait dengan pengembangan, terutama terkait dengan digitalisasi. Nah, digitalisasi yang sudah dikembangkan terkait dengan pengawasan itu dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh insan OJK gitu ya. Nah, jadi misalnya terkait dengan supervision teknologi atau subtek teknologi di bidang pengawasan. Nah, itu kita mengembangkan sistem data dari perbankan itu bisa kita terima dengan lebih cepat, sehingga analisis kita lebih cepat dan tepat sasaran gitu ya. Masih relevan datanya untuk kita berikan rambu-rambu bagi industri jasa keuangan untuk mengerem pembiayaannya misalnya seperti itu dan fokus menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Nah, jadi adaptif ini ya memang sangat ditekankan karena memang ke depan sudah digitalisasi itu sudah hal yang tidak bisa kita pungkiri ke depan, apalagi habis pandemi COVID kan. Pandemi COVID itu biasanya kita melakukan pemeriksaan itu on-site, langsung datang ke banknya. Karena COVID itu tidak bisa ya, interaksi kita dibatasi. Sehingga mau nggak mau sarananya apa ya? Sarananya melalui teknologi. Nah, teknologi, data yang disampaikan itu bisa langsung kita analisis dan kita prudential meeting dengan pengurus dari lembaga jasa keuangan tersebut untuk menyehatkan ataupun menjaga kesehatan dari lembaga jasa keuangan tersebut. Saya ingin bertanya bagaimana kolaborasi antar bagian di kantor Bapak. Kemudian, apakah ada kolaborasi di luar kantor juga, Pak? Terima kasih. Baik, kolaborasi ini sebagaimana tadi kami sudah sampaikan di awal, ADK yang baru ya, anggota Dewan Komisioner OJK yang baru itu punya 3 kunci, yaitu proaktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Tadi saya menjelaskan terkait dengan bertanggung jawab. Sekarang kolaborasi. Kolaborasi tadi juga sempat saya singgung terkait dengan
antar bagian ya, kolaborasi antar subbagian di OJK Aceh ini sama-sama untuk satu tujuan gitu, tidak mementingkan ego unit kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lain. Nah, ini penting kenapa? Karena di OJK itu dia merupakan gabungan dari dua institusi awalnya pendiriannya di tahun 2011 ya OJK. Dari Bapepam LK itu terkait dengan pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank, dan juga pengawasan bank dari Bank Indonesia. Nah, kedua ini kan memiliki budaya kerja yang berbeda seperti itu. Nah, ini dari budaya kerja yang berbeda ini harus dikolaborasikan. Bagaimana dengan budaya kerja OJK ini harus sama-sama satu tujuan. Mohon maaf. Sorry, tadi ada gangguan. Jadi bagaimana budaya kerja dari Bapepam LK dan juga budaya kerja dari Bank Indonesia ini bisa melebur menjadi satu budaya kerja dari OJK itu sendiri. Nah, inilah perlunya kolaborasi antar kompartemen tadi ya, kompartemen di pasar modal, di KMB, dan juga di perbankan. Nah, sehingga bisa satu visi. Karena memang kita ketahui bahwa adanya OJK ini karena adanya regulatory arbitrage atau perbedaan ketentuan dari lembaga-lembaga yang berbeda ini. Nah, sehingga dengan digabung menjadi OJK ini, pengaturannya menjadi terintegrasi. Jadi kolaborasinya itu ada dari sisi asuransi, misalnya produknya terkait dengan asuransi, itu bisa menyampaikan concern-concernnya apa nih yang dihadapi oleh perusahaan asuransi apabila join produk dengan perbankan seperti itu. Nah, dari pengawasan perbankan sendiri juga seperti itu. Nah, apa sih yang harus dimitigasi risiko-risiko di asuransi apabila perbankan mengambil join produk dengan perusahaan asuransi seperti itu. Jadi kolaborasinya sudah jalan di antar pengawas ya di OJK. OJK ini merupakan institusi pemerintah ya, yang diamanahkan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan edukasi perlindungan konsumen. Nah, jadi OJK ini selalu mengedepankan pelayanan prima atau service excellent kepada stakeholder OJK, baik itu pemerintah di kementerian atau lembaga lain, pemerintah daerah, kemudian masyarakat, lembaga jasa keuangan, itu kami berikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk menyelesaikan bersama-sama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di daerah ya, khususnya di Aceh kalau kami di OJK Aceh. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Rian Nofrian sudah meluangkan waktu dalam kesibukan kerja yang begitu banyak ini. Jadi kami dari peserta Latsar 2023 di sini ada Muhammad Rizky Fadilah, terus saya sendiri Rizky Akbar dan Afi Wanda. Kami semua mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Rian Nofrian atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Dan jadi kita akhiri agenda kita yaitu benchmarking bersama OJK. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.